Di hamparan alam semesta yang baru terbentuk dari pengorbanan Pangu, lahirlah dewa-dewi agung yang membentuk langit dan bumi. Namun, di antara keteraturan kosmik yang baru ini, ada satu kekacauan yang tersisa. Jiwa-jiwa makhluk yang telah tiada melayang tanpa tujuan, terjebak di antara dunia kehidupan dan ketiadaan. Mereka meratap dalam kebingungan, tangisan mereka menggema di seluruh dunia fana, membawa kesedihan dan penyakit. Para dewa di surga mendengar rintihan ini, namun tak ada yang mampu menciptakan solusi permanen untuk penderitaan tanpa akhir ini. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang dewi yang welas asih bernama Hutu. Dia adalah Dewi Bumi, perwujudan dari tanah yang memberi kehidupan. Hatinya tergerak oleh penderitaan jiwa-jiwa yang tersesat. Berbeda dengan dewa-dewi lain yang tinggal di istana surgawi, Hutu berjalan di antara manusia, merasakan kegembiraan dan kesedihan mereka secara langsung. Dia melihat betapa cinta kasih di dunia kehidupan menjadi sumber penderitaan bagi arwah yang tak bisa menemukan kedamaian. Dia tahu, harus ada tempat bagi mereka untuk berpulang. Dengan tekad yang bulat, Hutu melakukan perjalanan ke tempat paling gelap dan terlupakan di alam semesta, yaitu Netherworld, atau dunia bawah. Tempat itu adalah kehampaan yang dingin, tanpa cahaya, tanpa kehidupan, dan dipenuhi oleh energi negatif dari jiwa-jiwa yang menderita. Udara di sana begitu berat dengan kesedihan. Bahkan dewa sekalipun bisa kehilangan kekuatan mereka. Namun, Hutu tidak gentar. Dengan setiap langkahnya, cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menerangi kegelapan abadi di sekelilingnya. Setibanya di jantung Netherworld, Hutu menyaksikan lautan jiwa yang tak berujung, berputar dalam siklus penderitaan yang tak pernah berhenti. Dia mengerti bahwa hanya pengorbanan tertinggi yang dapat mengubah takdir mereka. Dengan penuh welas asih, Hutu mengambil keputusan besar. Dia akan menyerahkan wujud keilahiannya, menyatukan esensi dirinya dengan tanah Netherworld itu sendiri untuk menciptakan sebuah sistem reinkarnasi. Ini adalah tindakan cinta tanpa pamrih, sebuah pengorbanan untuk memberikan harapan bagi yang telah tiada. Hutu kemudian duduk bermeditasi, memusatkan seluruh kekuatan dewata miliknya. Tubuhnya perlahan mulai bersinar terang, lalu berubah menjadi tanah yang subur. Dari pengorbanannya, muncullah 6 jalur besar yang berputar, membentuk sebuah siklus abadi yang dikenal sebagai 6 jalan reinkarnasi atau samsara. Setiap jalur mewakili takdir yang berbeda, berdasarkan perbuatan jiwa selama hidupnya. Ada jalur surga bagi mereka yang bajik, jalur manusia bagi mereka yang seimbang, jalur asura bagi para pejuang, jalur hewan, jalur hantu kelaparan, dan jalur neraka bagi mereka yang berbuat kejahatan. Transformasi Hutu mengguncang seluruh alam semesta. Para dewa di surga terdiam, menyaksikan pengorbanan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sisa esensi keilahiannya yang menyatu dengan Netherworld, lahirlah sebuah entitas baru. Dia bukan lagi Hutu sang Dewi Bumi, melainkan menjadi penguasa dunia bawah, yang bertugas menjaga keseimbangan siklus kehidupan dan kematian. Netherworld yang tadinya kacau kini menjadi alam yang teratur, sebuah dunia bawah tanah yang kompleks, yang kemudian dikenal sebagai Dio atau neraka. Untuk membantunya mengelola dunia yang luas ini, 10 raja Yama ditunjuk untuk mengadili jiwa-jiwa yang datang. Jembatan Naihe dibangun di atas sungai kelupaan, di mana jiwa-jiwa akan meminum sup dari nenek Mengpo untuk melupakan kehidupan masa lalu mereka sebelum memasuki siklus reinkarnasi yang baru. Semua ini tercipta berkat pengorbanan Hutu. Dia yang awalnya adalah Dewi Kehidupan, menjadi penjaga gerbang kematian, memastikan bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Sejak saat itu, setiap jiwa di dunia memiliki tujuan setelah kematian. Mereka tidak lagi berkeliaran tanpa arah, menyebarkan kesedihan. Mereka diadili dengan adil, diberi kesempatan untuk menebus kesalahan, dan terlahir kembali untuk memulai perjalanan baru. Legenda Hutu menjadi simbol welas asih tertinggi, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam sekalipun, cinta dan pengorbanan dapat menciptakan keteraturan dan harapan. Kisahnya dihormati sepanjang masa, sebagai dewi yang memberikan dirinya sepenuhnya demi keseimbangan alam semesta dan kedamaian semua makhluk.